Kembali lagi di channel Get to Know Data Science. Halo Dasen, kenalin aku Elisa. Melihat cuplikan detik-detik gempa Turki yang membuat gembar belum lama ini, jujur membuat hati siapapun sedih melihatnya. Kita pasti bertanya-tanya, gimana sih kok bisa terjadi gempa di Turki sebesar itu? Seperti yang udah kita tahu, gempa bumi yang melanda di Turki pada 6 Februari yang lalu sekitar pukul 4:14 waktu setempat merupakan gempa terkuat di Turki sejak 1939. Tercatat hampir 6.000 bangunan roboh dan 13 juta korban jiwa per tanggal 13 Februari. Pakar Institut Teknologi Bandung, Dr. Iwan Melano, menyebutkan bahwa terdapat 4 penyebab gempa Turki ini bersifat merusak. Yang pertama, gempa Turki berkekuatan 7,8 skala Richter termasuk gempa bumi yang kuat. Untuk skala gempa tersendiri itu memiliki rentang skala 0-9 skala Richter. Jadi itu 9 skala Richter merupakan gempa yang paling kuat. Kedua, pusat gempa Turki yang berada sejauh 18 km dari permukaan tanah. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryana menyebutkan terjadinya gempa dikarenakan pusat gempa itu berada di antara dua generator, yakni Anatolia Timur dan Anatolia Utara. Sesar tersebut memicu gempa besar di atas 7 skala Richter dalam sejarah. Nah, ditinjau dari karakteristik gempa Turki dapat digolongkan ke dalam gempa rak dangkal yang mengeluarkan energi besar dan ketika sampai di permukaan akan sangat merusak karena energinya ini masih utuh. Ketiga, setelah terjadi gempa utama masih terjadi gempa susulan berulang kali sebanyak 2. Yakni susulan pertama itu terjadi setelah 11 menit berkekuatan 6,7 skala Richter, kemudian susulan kedua terjadi beberapa jam kemudian berkekuatan 7,5 skala Richter. Yang keempat, selain ketiga penyebab yang sudah disebutkan tadi, penyebab gempa Turki bersifat merusak dikarenakan struktur bangunan yang kurang baik sehingga bangunan itu mudah roboh. Gimana sih perspektif gempa bumi di Turki terhadap data science? Kamu tahu jawabannya? Dia nih, kau penasaran? Kamu penasaran? Kita cari tahu jawabannya ya. Halo teman-teman, kenalin aku Sarsa. Yuk kita bahas bareng. Badan Antariksa Amerika Serikat atau yang biasa kita sebut sebagai NASA telah merilis data pengamatan luar angkasa, udara, dan darat terkait dampak analisis gempa Turki. Tim bencana NASA menerbitkan peta dan data untuk mendukung upaya respon dan penelitian risiko yang berkelanjutan seperti kerusakan jaringan listrik, jalan yang diblokir, dan bandara yang rusak. Peta prosi ini menampilkan kerusakan wilayah di Turki yang terkena dampak gempa bumi termasuk kota. Pixel merah tua menunjukkan area yang cenderung mengalami kerusakan parah pada bangunan, rumah, dan infrastruktur. Sementara, area oranye dan kuning menunjukkan area yang mengalami kerusakan sedang dan sebagian. Setiap pixel pada peta tersebut menjangkau daerah berukuran sekitar 30 meter. Miyamoto Global Disaster Relief telah bekerjasama dengan Bank Dunia dan pemerintah Turki menggunakan peta proxy data tersebut untuk membantu tim pencarian dan penyelamatan di Turki. Kemudian, peta perpindahan permukaan menunjukkan pergerakan tanah menuju warna merah, menjauhi warna biru dari satelit akibat gempa bumi, yang berarti pada area biru bergerak ke bawah, sedangkan area merah bergerak ke atas. Pecahnya kedua patahan ini mungkin telah meningkatkan area yang terkena dampak gempa bumi ini. Data tersebut digunakan untuk menganalisis kondisi geologis yang menyebabkan gempa bumi dan menilai risiko gempa susulan lebih lanjut di wilayah tersebut. Hingga saat ini, bencana di Turki terus terungkap. Tim bencana NASA siap mendukung mitra dalam data dan keahlian pengamatan bumi untuk membantu upaya respon dan pemulihan internasional. Menggunakan teknik-teknik data science seperti machine learning, analisis geospasial, dan remote sensing, menggunakan satelit bisa menganalisis dan memprediksi gempa bumi yang akan terjadi dan juga membuat rencana tindakan untuk mengurangi risiko kerusakan dan korban jiwa. Itulah sekilas tentang gempa bumi di Turki dalam pendekatan data science. Untuk membantu saudara-saudara kita di Turki yang membutuhkan uluran tangan kita dan sebagai rasa peduli kita, bisa banget nih salurkan bantuan lewat donasi di link di bawah ini. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dadah. See you dadah.